Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Novianti, NIM 204105010055. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis mengenai pengangguran. Pengertian pengangguran. Pengangguran merupakan orang yang termasuk ke dalam angkatan kerja usia antara 15-64 tahun yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jika dijelaskan lebih spesifik lagi, pengertian pengangguran tidak hanya sebatas tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, namun lebih kompleks lagi. Pengangguran bisa berarti orang yang sudah mendapatkan pekerjaan namun belum memulai bekerja, atau orang yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidak bisa mendapatkannya. Macam-macam pengangguran. Yang pertama, setengah menganggur. Setengah menganggur merupakan orang yang sebenarnya sudah memiliki pekerjaan tetapi jam kerjanya berbeda dengan pekerja pada umumnya. Mereka hanya bekerja berdasarkan permintaan dari pemberi pekerja dalam jangka yang tidak menentu, mungkin 1-2 kali dalam seminggu atau bekerja kurang dari 7-8 jam per hari. Orang yang bekerja secara part-time atau freelance bisa disebut sebagai setengah menganggur. Yang kedua, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka diartikan sebagai suatu situasi di mana angka ketersediaan pekerjaan lebih rendah daripada jumlah tenaga kerja. Pengangguran terbuka akan benar-benar tidak memiliki pekerjaan yang disebabkan karena menurunnya kegiatan perekonomian pada suatu waktu, pengurangan jumlah tenaga kerja karena kecanggihan teknologi, serta kemunduran atau kemerosotan industri. Yang ketiga, pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi merupakan kondisi di mana jumlah tenaga kerja lebih banyak dari yang seharusnya diperlukan. Kelebihan jumlah tenaga kerja menyebabkan kegiatan tidak dapat berjalan dengan merata. Sebagian ada yang bekerja dan sebagian ada yang tidak bekerja. Yang terakhir, pengangguran musiman. Biasanya orang akan bekerja sesuai dengan waktu-waktu tertentu. Apabila sedang tidak memasuki masa kerja, mereka akan menganggur. Hal demikian disebut sebagai pengangguran musiman. Pengangguran jenis ini dapat ditemui pada mereka yang bekerja di bidang pertanian atau nelayan. Ketika memasuki masa panen, petani akan bekerja penuh waktu untuk mendapatkan hasil panen dalam jumlah yang banyak. Jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran struktural. Perkembangan ekonomi dan kebutuhan manusia hanya diikuti oleh perubahan struktur secara ekonomi. Biasanya perubahan ini memerlukan keterampilan baru untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Pengangguran jenis ini terjadi ketika para tenaga kerja tidak dapat mengikuti keterampilan yang diminta karena adanya perubahan struktur ekonomi. Karena ini disebut dengan pengangguran struktural. Pengangguran konjungtur. Pengangguran konjungtur adalah pengangguran yang terkena dampak perubahan dalam perekonomian. Utamanya adalah dampak dari permintaan penawaran terhadap satu barang. Mereka adalah pekerja yang harus dikurangi pada saat produksi menurun karena berkurangnya permintaan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi karena adanya sebuah kesulitan, yaitu mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Hal ini terjadi karena banyak hal, tetapi biasanya letak geografis dan kekurangan informasi menjadi penyebab utamanya. Selain itu, pencari pekerja yang berhenti karena mencari kesempatan yang lebih baik juga termasuk dalam golongan ini. Yang terakhir, pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena bidang-bidang produksi yang dulunya dikerjakan dengan tenaga manusia sekarang bisa menjadi lebih mudah dikerjakan dengan teknologi. Hal inilah yang membuat posisi manusia tergusur dan digantikan oleh mesin. Dampak pengangguran. Yang pertama, berpotensi membuat keuangan negara membengkak. Yang kedua, meningkatkan angka kriminalitas. Yang ketiga, dapat menimbulkan konflik warga negara dengan pemerintah. Yang keempat, dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan kerja. Yang kelima, dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilan. Yang keenam, menurunkan daya saing. Yang ketujuh, meningkatkan angka kemiskinan. Yang kedelapan, dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Yang kesembilan, menyebabkan kondisi politik di suatu negara tidak stabil. Dan yang terakhir, meningkatkan konflik dalam rumah tangga. Penyebab pengangguran: besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Kedua, masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. Yang ketiga, adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Yang keempat, tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. Yang kelima, pemerintah memberhentikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. Yang keenam, harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. Yang ketujuh, PHK. Yang kedelapan, persaingan pasar global. Yang kesembilan, masalah geografis atau jauh dari perkotaan. Yang terakhir, kemiskinan.
Cara mengatasi pengangguran, yang pertama menyelenggarakan bursa pasar kerja, yang kedua menggalakkan kegiatan ekonomi informal, yang ketiga meningkatkan keterampilan tenaga kerja, yang keempat meningkatkan mutu pendidikan, yang kelima mendirikan pusat-pusat latihan kerja, yang keenam mendirikan pertumbuhan ekonomi, yang ketujuh mendorong investasi, yang kedelapan meningkatkan transmigrasi, yang kesembilan melakukan deregulasi dan debirokrasi, yang terakhir memperluas lapangan kerja. Pengangguran dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pengangguran jabariyah atau terpaksa. Suatu pengangguran di mana seseorang tidak mempunyai hak sedikit pun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini umumnya terjadi karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikit pun, yang sebenarnya bisa dipelajari sejak kecil sebagai modal untuk masa depannya. Atau seseorang yang telah mempunyai suatu keterampilan, tapi keterampilannya tidak berguna sedikit pun karena adanya perubahan lingkungan dan perkembangan zaman. Pengangguran hiariyah atau terpilih. Seorang yang memilih untuk menganggur padahal ia pada dasarnya adalah orang yang mampu untuk bekerja. Namun pada kenyataannya dia memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan hingga menjadi beban bagi orang lain. Dia memilih hancur dengan potensi yang dimiliki dibandingkan menggunakannya untuk bekerja. Dia tidak pernah mengusahakan suatu pekerjaan dan mempunyai pribadi yang lemah hingga menjadi sampah masyarakat. Solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, mekanisme individu. Didorong untuk semangat bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan dunia akhirat. Mempunyai keterampilan di beberapa bidang dan mempunyai relasi untuk memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan. Yang kedua, mekanisme sosial ekonomi. Didorong oleh pemerintah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan mengenai solusi untuk para pengangguran agar ekonomi Indonesia kembali stabil, atau mendorong berbagai usaha maupun investasi masyarakat untuk membantu perekonomian kembali stabil dan kondusif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.